Halo semuanya, kembali lagi di dalam tutorial untuk membuat website galeri foto ya. Video sebelumnya kita sudah menampilkan beberapa album di sini, semua album yang ada di database di sini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menginputkan foto ya, menginputkan foto akan dimasukkan ke dalam database ya. Di sini kita lihat di foto. Nah, datanya itu belum tersedia ya. Seperti itu. Nah, yang diinputkan itu ada judul foto, nanti ini diketikkan, terus deskripsi, terus ini album foto ya, album foto. Kita inputkan, cuman datanya harus kita pilih ya. Bukan tidak bisa kita ketik sendiri, tapi harus kita pilih, kita tampilkan dulu atau tarik dulu yang ada di database. Setelah itu di sini kita juga mengupload gambar seperti itu ya. Oke, yang pertama harus kita lakukan bagaimana caranya data yang ada di album ini ya. Di album, nah ini itu kita tampilkan di dalam slide seperti ini. Itu ya, seperti itu. Oke, silahkan buka Sublime-nya. Oke, yang pertama kita panggil dulu di dalam models ya datanya. Out, oke, kita buat models baru. Kita save, misalkan nama modelsnya admin_m ya. Kita bikin class-nya dulu. Oke, class admin_m extend ke GI models. Nah, seperti ini. Terus kita buat public function. Misalkan metodenya get album. Sini return this db get ya. Kita akan mengambil semua data get. Nama tabelnya adalah tabel album ya. Nama tabelnya adalah tabel album. Setelah itu result. Nah, seperti ini. Oke, pastikan di config terus di database kalian sudah mengganti nama databasenya ya sesuai database yang kalian buat. Kalau saya nama databasenya itu database galeri. Oke, save. Dan jangan lupa pula di di config terus auto load. Nah, di librariesnya juga nama databasenya juga dimasukkan seperti itu ya. Setelah kita buat ini, jangan lupa di my controllers di core ya, di core my controllers. Nah, di sini kita masukkan ya modelsnya. Karena kita akan banyak meload database di sini, meload model, kita pakai array. Nah, array nggak perlu. Array. Nah, out underscore m kita cut, kita masukkan ke sini. Petiknya satu aja ya. Nah, seperti ini. Dan yang model admin kurung petik admin underscore m ya.
biar si models adminnya ini bisa digunakan oleh controllers yang lain seperti itu. Oke, buat ini sudah, album sudah. Oke, sekarang kita buka controllers admin ya. Di controllers admin di itu di halaman index ya, di beranda. Di beranda. Oke, kita masukkan di sini $data album sama dengan terapihkan. Nah, kita panggil this. Nama modelnya apa tadi? Admin underscore m ya. Terus nama metodenya get album. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cetak di dalam views-nya datanya. Kita cetak di dalam views. Views home dashboard ya. Ini di dashboard. Nah, di sini ya, di sini pilih album. Nah, di sini optionnya yang akan kita bikin perulangan. Ini di enter. Nah, di sini kita bikin PHP. Dipilih album ya, di bawah pilih album. If $album for each $album as $boom gitu ya. Ini dari mana? Ini itu dari sini, dari admin. Nah, ini harus sama nih. Ini dengan yang ini. Ini pun harus sama dengan yang ini. Tapi ini boleh berbeda. Misalkan kita pakai kategori, tidak jadi masalah. Mau sama mau beda tidak jadi masalah. Yang penting ini artinya si variabel album ini diinisialisasikan dengan dolar atau variabel dolar kategori seperti itu. Oke, kita buat penutup if-nya pakai if and for each dulu ya. And for each baru and if. Jangan sampai tertukar karena kalau tertukar nanti akan error. Setelah itu kita cetak di sini namanya nih. Ini dihapus pakai PHP. Nah, echo. Nah, ini harus sama dengan yang ini. Nah, begitu ya. Nah, seperti ini. Kalau ini harus sama dengan yang ini dan yang di sini ya. Kalau ini harus samanya dengan yang ini gitu. Dolar kategori, terus nama fieldnya apa? Nama fieldnya adalah nama album. Nah, fieldnya adalah nama album ya. Nama album. Oke. Jangan lupa di value-nya juga. Di value-nya PHP echo dolar kategori. Nah, di sini yang dicetak apa? Di sini yang dicetak itu adalah ID-nya. ID album ya. Karena nanti yang berelasi itu ID-nya. Kayak di foto itu yang ada adalah, coba kita lihat. Nah, ID album origin key-nya bukan nama album. Jadi di sininya di value-nya kita kasih ID album biar nanti yang diinput ke database itu bukan nama albumnya tapi ID albumnya. Seperti itu. Oke, coba kita jalankan. C. Ini. Oh, ini belum di titik 2 ya, ketinggalan ya. Nah, seperti itu.
Nah, coba kita lihat. Oh, PHP ID. Oh, salah ya. Bukan buk di mana? Nah, di sini bukan ID album, tapi apa? Tapi album ID ya. Jadi salah, bukan ID album, tapi album ID. Oke, kita revisi. Album ID. Seperti ini. Kita jalankan. Oke, kita lihat. Oke, sudah muncul ya. Pilihannya ada tourism gallery, sport gallery, food gallery, art. Oh, ini food ya. Kita rubah dulu, bukan food ya, tapi food. Kita edit. Nah, di sini kita edit jadi food gallery. Oke, sudah dirubah. Nah, sudah ya seperti ini gitu. Jadi kita tampilkan dulu yang ada album yang ada di database-nya atau di tabelnya ke dalam sini, ke dalam tampilan ini, karena kita akan mengisi album ini atau album foto ini bukan terserah kita, tapi bergantung pilihan yang ada di dalam tabel album seperti itu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya ini kita sudah tampilkan ya. Ini sudah tampilkan. Terus kita akan menginputkan ini nih. Judul foto, deskripsi, dan ini album foto dan filenya ke dalam database seperti itu. Gitu. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Oke, pertama kita pastikan di sini ini kita hapus dulu. Nah, ini metode post ini harus ditambahkan. Oke, ini ya. Form actionnya dia dihapus, metodenya ditambah and type multipart slash form data seperti ini ya. Silahkan kalian ditambahkan di formnya atributnya and type, terus value-nya multipart form data ya, seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Biar nanti bisa si form ini bisa untuk ngupload file ya, ngupload gambar seperti itu. Terus pastikan ini kan judul foto ya. Di sini kasih name-nya judul. Di sini text area name-nya misalkan kita ganti dengan deskripsi ya. Deskripsi. Ini select-nya name-nya album. Oke. Setelah itu input type-nya file ya, name-nya foto. Oke, ini input tag input untuk memasukkan dokumen ya, tipenya file. Kita kasih name foto di sini. Terus ini kirim. Oke, nah ini kita ganti dengan input juga ya. Input type-nya submit. Name-nya misalkan simpan biar sama, kita kasih class. Classnya kita copy aja ya. Class ms auto yang ini kita copy aja, kita simpan di sini. Nah, seperti itu. Oke, terus kita kasih value-nya simpan. Kalau value itu nanti yang ditampilkan, tulisan ditampilkan di tombolnya. Kalau name ini nanti yang akan dibaca oleh si PHP seperti itu.
Oke, ini kita hapus saja dari A ini ya. Dari tag A sampai ini. Nah, dihapus. Oke, coba kita jalankan. Oke, bisa ya. Seperti ini. Oke. Oke, kita pastikan setiap inputan itu ada name-nya ya. Ini yang untuk submit itu namanya simpan, untuk upload file itu namanya foto. Terus untuk select-nya, untuk albumnya kita kasih name album. Untuk deskripsinya kita kasih name deskripsi. Untuk inputnya untuk judulnya kita kasih name judul ya. Dan di formnya kita tambahin atribut and type dan value-nya multipart form data. Jangan lupa di save, oke. Setelah itu kita ke controllers-nya, ke controllers admin ya, seperti ini. Nah, di sini oke, selanjutnya kita akan bikin percabangan. Kita bikin if. Nah, di sini is set ya. If is set, jadi ketika tombol simpan itu diklik ya, ketika ada masukan atau parsing data dari field apa di sini, kita tulis $post. Nah, di sini ketika ada parsingan dari field apa? Dari field tentunya yang tombol. Field apa di sini? Input. Nah, submit ini ya. Kita copy name-nya, itu simpan. Ini nggak harus simpan name-nya, terserah bisa apa aja, cuman harus sama nanti. Yang di views di sini dengan yang di sini itu harus sama gitu. Nah, ketika tombol itu diklik gimana? Kita panggil. Sebelum kita panggil, kita bikin validasi dulu, form validation ya. Kita bikin di sini. Sebelum bikin form validation, pastikan di config autoload di libraries. Nah, di libraries ini harus ada form validation ya. Kalau kalian belum ada, silahkan ditambahkan ya di application config autoload ya. Ada form validation. Jangan lupa di save. Kalau sudah, kita kembali lagi ke controllers admin. Nah, di sini kita bikin this form validation set rules set rules ya. Kita bikin aturannya dulu nih gitu. Nah, yang pertama ini adalah fieldnya. Misalkan field yang pertama itu namanya judul ya. Nah, ini kita copy name-nya. Nah, di sini judul. Nah, terus ini adalah field yang akan ditampilkan nanti kalau terjadi error. Misalkan di sini tulis aja judul foto. Nah, terus setelah itu ini adalah rules-nya atau aturannya. Aturannya seperti apa? Misalkan aturannya required aja. Ini artinya harus diisi required itu ya. Nah, this form validation set rules. Aturannya, rules-nya di set apa? Yang pertama di yang name judul ya. Nanti kalau ada error, ini akan ditampilkan judul foto. Terus harus apa dia? Harus required, harus diisi. Gitu. Nah, di sini kita bikin lagi. Selain foto ada deskripsi ya, deskripsi dan album. Oke, kita copy aja. Di sini kita tulis deskripsi. Ini kita tulis fieldnya deskripsi. Di sini album. Di sini album foto. Required itu.
Nah, sekarang kita bikin pesannya. Pesannya seperti apa? Kita bikin di sini. This form validation set message. Apa yang di set? Yang di set itu adalah yang required. Yang required. Nah, di setnya apa? Di setnya misalkan kolom. Nah, di sini kita tuliskan fieldnya. Field gitu ya. Nah, ini variabel. Ini variabel field nanti tergantung yang error mana. Kalau yang error ini nanti di sini akan diisi otomatis judul foto. Kalau yang error ini berarti akan diisi otomatis deskripsi foto dan selanjutnya seperti itu. Kolom field apa? Misalkan harus diisi seperti itu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kemana ini? Nah, jangan lupa titik komanya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita bikin percabangan lagi, bikin if lagi. Nah, kondisinya apa? Kondisinya if this form validation run sama dengan false ya. Jadi ketika ini dijalankan dan bernilai false, maka apa? Maka kita kita harus kembali ke sini. Kemana? Ke this load view. Nah, ini ya. Layout data. Oke ya, ke sini. Terus ini juga ini pemuka ya, if. Nah, di sini kita bikin else. Else-nya apa? Kalau semisalkan tombol simpannya nggak diklik tuh bagaimana? Jadi ketika di refresh kan itu tombol simpannya nggak diklik gitu. Jadi dia nggak akan eksekusi ini. Gitu. Jadi yang akan dieksekusi adalah ini. Langsung ke di slot langsung mengeksekusi atau meload views-nya gitu ya. Ini kita pindahkan ke atas saja. Pindahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini kita apa namanya? Kalau misalkan error, kita cetak errornya ya. Cetak errornya di sini di dashboard. Misalkan di sini ini input. Nah, ini di sini penutupnya. Misalkan kita bikin H6 ya, apa H5 ya? H5 coba. H5 kita bikin PHP echo form error. Nah, di sini fieldnya apa ini? Ini fieldnya yang ada di sini nih. Yang ada di, nah ini. Ya, sekarang ini judul gitu ya, seperti ini. Oke, coba kita cek dulu ya. Kita refresh. Dan kita simpan. Nah, di kolom judul foto harus diisi, gitu ya. Seperti itu. Oke. Coba kita jalankan ya. Kita jalankan.
Nah, ini seperti ini ya. Ini masih terlalu besar. Oke, kita rubah aja di sini. Kita ini ganti pakai span aja. Span. Ini juga ganti pakai span. Kita kasih CSS sedikit. Style, misalkan font size-nya. Misalkan berapa ya? 12px. 12px. Kita kasih warna. Si color red ya, seperti ini. Oke, kita coba. Nah, seperti ini ya. Kolom judul foto harus diisi. Oke, setelah itu kita isi deskripsi dan albumnya. Ya, ini tinggal kita copy aja. Ini copy ke bawah text area ini. Ini copy, tapi kita ubah di sini name-nya nih. Jadi sesuaikan dengan yang di sini. Nah, yang kedua itu ada deskripsi ya. Nah, ini kan di bawah deskripsi ya. Ini deskripsi, ganti. Nah, setelah itu ini kita kopikan juga. Kita simpan di bawah sini. Ya, ininya kita ubah. Namanya menjadi album. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan. Nah, dia ada merah-merah ya. Kalau kita isi, misalkan judul fotonya Pantai Cerita. Deskripsinya pantai. Deskripsinya halo. Halo, saya sedang di Pantai Carita. Nah, terus albumnya misalnya kita pilih yang ini. Kalau kita simpan. Oh, kita belum bikin seterusnya apa ya. Misalkan kita bikin di sini di adminnya. Nah, kita bikin else di sini ya. Jika ini kan jika form validation yang dijalankan itu false, false itu berarti aturan ini tidak dipenuhi. Maka dia akan kembali ke sini dengan membawa error. Nah, jika kondisi ini tidak terpenuhi, artinya ketika dijalankan maka aturan ini sudah terpenuhi gitu. Maka kita bikin di sini else. Nah, apa misalkan kita balikin lagi ya ke sini ya. Sebenarnya kalau sudah input this load view atau kita copy aja nih. This load view layout data ya. Kita balikin lagi ke sini sebenarnya. Kalau kita misalkan lontong sayur food. Oke, balik lagi tapi tidak ada error gitu ya. Jadi form validation kita bernilai true seperti itu. Begitu. Tuh ya. Oke. Nanti di part selanjutnya kita akan coba menginputkan itu datanya tadi belum ke input ya, cuman sudah bisa dibaca sama PHP. Karena kita juga harus memvalidasi yang ini nih, yang gambar ya. Kita harus validasi gambar. Nanti setelah itu kita inputkan ke database gitu ya. Oke. Kita coba di video selanjutnya. Terima kasih.